Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss ya. Kita akan membahas tentang tema 2, selalu berhemat energi dalam subtema ketiga yaitu energi alternatif. Nah, kita akan coba dibuka bukunya halaman 102. Nah, pembelajaran kelima yaitu pemanfaatan jagung. Nah, kamu tahu jagung? Mungkin sebagian besar ada yang suka jagung, mungkin juga ada yang tidak suka. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemanfaatan jagung. Pemanfaatan jagung yang pertama yaitu dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, contoh apa saja makanan dari bahan jagung? Di sini ada 3 contoh makanan dari jagung. Nah, di sini ada popcorn. Kamu suka popcorn? Nah, terus ada jagung bakar, ada sayur asem, ada mungkin bakwan jagung, banyak lagi makanan ya yang berbahan jagung ya. Nah, kamu mungkin bisa menyebutkan selain yang disebutkan 3 ini. Nah, terus yang kedua, jagung itu sebagai industri kerajinan. Nah, pemanfaatan jagung sebagai barang industri kerajinan. Contoh yang dimanfaatkan dari jagung yaitu kulit jagung, rambut jagung, dan bonggol jagung. Contoh apa saja yang bisa dimanfaatkan atau barang yang digunakan dari bahan jagung tersebut? Nih, ini contoh-contoh kerajinannya, Kak. Nah, di sini ada gambar boneka kecil, ada bunga mawar, terus ada ini kerajinan dari ibaratnya tempat buah atau pot bunga dari bonggol jagung digunakan. Sedangkan ini dari kulit jagung. Untuk rambutnya kalau boneka kan untuk rambutnya ini menggunakan rambut jagung yang sudah dikeringkan gitu. Ini contohnya saja. Mungkin kalian bisa di rumah, enggak Miss, di rumah saya ada dari pot, bisa menggunakan bonggol jagung atau kulit jagung bisa. Soalnya sekarang dengan ibarat penemuan yang lebih kemajuan, yang lebih zaman ya, kemajuan zamannya lebih modern lagi penggunaan pemanfaatannya dari jagung tersebut. Nah, di sini ada 5 makanan selain nasi. Nah, ada makanan selain nasi ya, Kak. Nah, kita kan tahunya nasi yang kita konsumsi saja. Nah, itu merupakan makanan pokok. Sedangkan ada 5 makanan selain nasi yang ada di Indonesia yang harus dan wajib kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu sagu. Sagu ini merupakan makanan pokok dari Maluku dan di Papua, dari ibaratnya Indonesia bagian timur. Nah, ini merupakan sagu. Mungkin identik dengan ibaratnya namanya papeda. Nah, kalian udah tahu kan? Nah, makanan khas dari Maluku atau Indonesia bagian timur. Terus yang kedua, beras singkong. Nah, beras singkong ini berada di desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Jadi berasnya itu dari singkong, bukan beras yang dari padi, tapi dari singkong. Ini berada di Cimahi, Jawa Barat ya. Nah, mungkin kalian yang sudah pernah ke sana mungkin tahu gitu sebagian. Terus yang ketiga, sakelan, yaitu di desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur. Nah, sakelan ini merupakan makanan khas dari desa Sigedong. Nah, ini termasuk juga dari bahan jagung ya, Kak. Di sini jagung itu dimanfaatkan, ditumbuk dan diambil saripatinya kayak tepungnya gitu, dibuat nasi. Jadi namanya sakelan kalau di Temanggung, Jawa Timur. Nah, terus yang keempat, jamawut, yaitu dari biak numfor dari Papua. Nih, di Papua sendiri, berarti tadi kan kita ada yang makannya sagu, sedangkan di sini itu jamawut. Nah, jamawut di sini tanaman ini tumbuh subur di daerah Papua. Nah, jamawut tersebut merupakan makanan pokok dan komoditas ada dari sejak abad berabad, jadi sudah turun temurun. Jauh sendiri tanaman
Ini merupakan tanaman sereal ya, ibarat kayak kita mah gandum nama serealnya. Nah, itu semacam sereal jamawut itu merupakan makanan pokok dari biak numfor Papua. Dan yang kelima yaitu ubi jalar, yaitu di suku Dani. Yang mengkonsumsi ubi jalar yaitu suku Dani. Di mana suku Dani? Di daerah Jayawijaya, Papua. Nah, tahu ubi jalar? Ubi jalar tersebut dibuat semacam umbi-umbian ya Kak, kayak singkong. Cuma singkong kan masuk umbi-umbian. Cuma di sini ubi jalar, ibaratnya kayak sama kayak singkong. Cuma kan dia dikonsumsi dengan sebagai makanan pokok atau makanan khas dari mereka. Nah, di sini kamu bisa simak tentang menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Apa itu tempo? Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Tempo yaitu cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Sedangkan tinggi rendah nada yaitu intonasi. Nah, bisa disebut juga intonasi. Di sini ada lagu tentang naik becak. Mungkin yang kalian sudah hafal lah ya kan lagunya. Silahkan kamu bisa simak lagu naik becak ini, perhatikan tempo dan tinggi rendahnya. Silahkan. Oke, setelah kamu menyimak lagu tadi, kita masuk tentang pembelajaran ke-6, yaitu membedakan antara hak dan kewajiban untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menciptakan inovasi baru. Contohnya, di sini bisa kamu buka halaman 108. Inovasi baru tentang energi atau pemanfaatan sumber energi yang ada di muka bumi, yaitu dengan menciptakan mobil tenaga surya. Nah, ini contoh gambarnya ya Kak. Nah, contoh menggambar mobil tenaga surya. Di sini dia menggunakan penghantar panas matahari, yaitu panel surya nih Kak di atas mobilnya. Nah, karena ini merupakan mobil tenaga surya penciptaan di era zaman sekarang ini.
Nah, di sini hak dan kewajiban yang kita lakukan dari sumber energi. Sumber energi banyak ya Kak, tidak hanya air. Miss kasih contoh di sini air sumber energinya. Air yang kita dapatkan dari air yaitu air bisa digunakan untuk minum. Nah, selain minum, air juga kita bisa gunakan untuk makan, untuk mandi dan lain sebagainya. Begitupun dengan kewajiban. Nah, kewajiban kita untuk menjaga sumber energi air bagaimana? Yaitu menjaga kebersihan mata airnya. Kita tidak boleh merusak kebersihan mata air. Contohnya dengan apa? Kan dengan adanya pohon-pohon yang rindang, yang besar. Sumber mata air itu lebih banyak. Pohon-pohon besar itu lebih menampung banyak air yang menghasilkan sumber air. Makanya kita harus menjaga lingkungan kita. Nah, ini contohnya. Sekarang kamu silahkan cari lagi sumber energi selain air dan kamu sebutkan hak dan kewajibannya. Lihat di buku kamu kerjakan halaman 109. Nah, di sini ada kita masuk tentang percobaan baterai lemon. Nah, untuk percobaan baterai lemon di sini kita akan membuat teks visual dan menceritakan tentang baterai lemon, bagaimana caranya atau kerjanya baterai lemon tersebut, apa saja alat dan bahannya. Nah, kita akan simak. Silahkan kamu simak ya tentang video percobaan baterai lemonnya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat baterai buah yaitu 3 buah jeruk nipis, sebuah pisau, 3 buah paku sebagai katoda, 3 buah uang koin sebagai anodanya. Di sini ada penjepit buaya yang sudah dikaitkan dengan kabelnya. Lalu ada lampu LED. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tempat untuk anoda. Kita akan menggunakan pisau. Sini. Lakukan cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Kita akan memasukkan koin tembaga ke dalam tempat ini. Seperti ini. Lakukan cara yang sama. Itu letakkan katoda di sebelah anoda. Seperti ini. Lakukan lagi cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Kaitkan kabel kepada katodanya. Sini kita kaitkan. Seperti ini. Lalu sambungkanlah katoda kepada masing-masing anoda di setiap buah dengan penjepit buayanya. Jepitkan jepit buaya pada anoda yang tersisa. Terakhir, mari kita uji apakah lampu LED ini akan menyala. Ternyata lampu LED-nya menyala. Ini membuktikan percobaan untuk membuat baterai buah berhasil. Oke, setelah kamu menyimak videonya, jika ada yang tidak tahu atau tidak kurang paham atau tidak mengerti, kamu bisa tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Untuk yang terakhir, kamu kerjakan halaman 113 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.